Kembali lagi di channel kami. Kami akan menginformasikan yang baru-baru. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, comment, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Kemunculan Ida Dayak berhasil menyita perhatian publik selama beberapa waktu belakangan. Hal ini lantaran Ida Dayak dianggap sebagai wanita sakti yang berhasil menyembuhkan beragam penyakit, mulai dari tulang bengkok, stroke, hingga kelumpuhan. Kehadirannya tentu saja memicu pro kontra dalam masyarakat. Namun, ada yang unik dari setiap kemunculan Ida Dayak, yakni tarian khasnya sebelum memulai pengobatan dimanapun. Ida Dayak diketahui memulai sesi penyembuhannya dengan menari terlebih dahulu. Tariannya ini cenderung abstrak namun sangat menghibur bagi pasien yang datang. Terkait tarian Ida Dayak ini, Bunda Norma, seorang spiritual asal Dayak, memberikan penjelasan. Menurutnya, tarian yang dilakukan Ida Dayak memang sebuah aktivitas ritual sebelum ia memulai pengobatan. Itu memang khas dari Dayak Pashe itu. Kalau mau mengobati apapun beliau menari. Menari walaupun mau mengobati orang sakit, mengobati patah, mengobati spiritual, dan sebagainya. Ungkap Bunda Norma dilansir dari laman channel YouTube Ganjil. Itu mereka memang selalu menari dan mereka suka mengadakan tangan ke atas. Mereka menari sesuai keinginan dia, tariannya apa-apa, tambah Bunda Norma. Sementara itu, menurut spiritual Dayak, Dewi Rantian menyebut bahwa dalam penyembuhan pasien, Ida Dayak ditemani oleh sosok leluhurnya. Sosok leluhurnya pasti akan masuk kepada dia. Kadang-kadang dia memejamkan mata karena leluhurnya ada selalu menemani dia. Pasti seperti itu, banyak macam-macam, ungkap Dewi Riantian. Memang dia saya lihat kakek-kakek itu selalu saat dia masuk, pasti dia akan bergerak badan dia gitu, tambah Dewi. Ida Dayak sebenarnya memiliki nama asli Ida Andriani. Dirinya lahir di Pasir Balengkok, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pada Juli 1972, nama Dayak tertema di belakang nama panggilannya lantaran ia kerap mengenakan pakaian adat suku Dayak ketika melakukan praktik pengobatan. Bukan hanya pakaiannya, Ida Dayak juga mengenakan aksesoris kepala khas masyarakat Dayak. Ketika melakukan pengobatan, Ida Dayak biasanya akan memulai dengan melafalkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan basmalah. Pelafalan kalimat tauhid dan basmalah ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa penyembuhan hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Diketahui Ibu Ida Dayak kini telah berusia 51 tahun dan menganut agama Islam. Karena viralnya jasa dan tawaran, tidak heran jika banyak orang yang datang ketika Ibu Ida Dayak membuka praktik pengobatan. Bahkan antrian pasien bisa sampai ribuan dalam sekali kedatangan. Karena kemampuannya yang di luar biasa dalam mengobati pasien, Ibu Ida Dayak kerap disebut sebagai wanita sakti. Selama proses penyembuhan, Ida Dayak hanya menyentuh bagian tubuh pasien yang sakit. Ia juga tidak membutuhkan banyak alat untuk membantu mengobati pasien-pasiennya. Ketika ritual pengobatan, Ida Dayak kerap menggerakkan anggota tubuhnya dengan melakukan pemijatan
pada bagian tubuh yang merasa sakit atau bermasalah. Ia lantas memberikan olesan minyak berwarna merah atau yang kerap disebut dengan minyak bintang. Hingga kini penyakit yang telah diobati Ida Dayak bukan kaleng-kaleng. Ibu Ida Dayak bisa menyembuhkan penyakit biasa hingga penyakit yang terkadang tidak biasa disembuhkan oleh pihak medis. Misalnya, ia bisa meluruskan tulang yang menonjol dan bengkok tanpa peralatan medis. Biasanya untuk tulang bengkok dan benjol, Ida Dayak hanya akan melakukan pengurutan dan penarikan sederhana saja. Proses penyembuhan ini hanya berlangsung dalam hitungan menit. Dalam satu videonya, Ida Dayak bahkan hanya membutuhkan 7 menit untuk menyembuhkan penyakit. Selama ini, Ida keliling dari pasar ke pasar untuk menawarkan pengobatan alternatifnya. Namun karena kini sudah terkenal, Ida Dayak sudah keliling ke berbagai wilayah mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Meski demikian, jika Anda ingin melakukan pengobatan alternatif, sebaiknya lebih teliti. Ya, karena tidak semua pengobatan alternatif aman untuk dilakukan. Jika perlu, lakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum menjajal pengobatan alternatif.